Dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom, haleluya. Dan pagi hari ini kita senang sekali kalau dalam mengiringi Tuhan, itu ada satu perubahan yang kita melihat. Dan pertahankan terus perubahan-perubahan yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah satu kasih karunia, agar supaya jangan sampai kita sia-siakan. Dan pagi hari ini kita sama-sama lagi mau belajar dengan kebenaran firman. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan yang bisa membuka pikiran kita, hati kita. Agar supaya kita bisa melihat jauh ke depan. Tapi kalau pikiran atau hati kita tertutup, kita hanya melihat ke depan ini saja. Tapi kalau mata hati kita, pikiran kita sudah dibuka, kita akan bisa melihat jauh ke depan. Nah, saat ini tentu kita semua kepingin agar supaya kita ini dirubah sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah rubah, senang sekali. Tadi kita mendengar bahwa ibu kekasih kita, Ibu Evi, anaknya dulu sakit. Kadang dapat laporan, Pak, bantu doa. Anak Talia sakit. Sebentar sudah selesai, berapa hari lagi, Pak, bantu doa. Anak Sabrina sakit. Sakit apa aja, Bu? Mereka sakit asma. Terus kayak gitu. Sudah bolak-balik ke rumah sakit. Habis uang udah tahu berapa banyak. Ya sudah, mau bilang apa? Hanya kita bisa berdoa. Tetapi mereka dalam mengiringi Tuhan, mereka melayani Tuhan. Dan kita melihat ada satu perubahan. Penyakit-penyakit itu sudah tidak ada lagi. Ya. Penyakit itu sudah tidak ada lagi. Bahkan uang atau pundi-pundi yang bocor harus mereka pergi store ke rumah sakit. Itu semua sudah tidak ada lagi. Dan saat ini mereka sudah melayani, mereka sudah kuliah. Dan kita melihat itulah karya Tuhan. Dan tentu kita semua juga yang ada di sini banyak mendapatkan berkat. Yang dulu mungkin hidup penuh dengan persoalan masalah. Manusia hidup pasti punya masalah, punya persoalan. Tetapi sakit-sakitan segalanya semua. Tapi pada waktu kita mengiringi Tuhan, itu Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Saya ingat daripada Bapak Budi Setioputra, anaknya dulu terus mimisan. Orang tua berusaha dengan cara apapun ke dokter, pakai uang berapa banyak untuk ini. Tidak bisa. Mulai dari kecil mimisan terus. Tapi mereka mulai sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka mulai melayani Tuhan. Mimisan itu pinggir. Tuhan bilang, lu ada di sini pinggir. Tidak ada lagi. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Maka itu sekali lagi jangan kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, upah yang besar yang Tuhan janjikan kepada kita itu hilang. Ya, tapi kita melihat. Saya ingat sekali di dalam doa malam Bapak Daniel menyampaikan bahwa hari-hari ya yang terakhir ini ya ada berapa banyak anak-anak Tuhan berjatuhan. Sakaria 13 ayatnya ke-8 coba dikeluarkan. Sakaria 13 ayatnya ke-8. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan ya yang mereka berjatuhan. Coba kita melihat di sini. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Jadi dari semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ikut Tuhan. Ya, mereka memulai pertama dengan roh berapi-api. Akhirnya, ujung-ujung 2/3 hilang. Hilang jadinya apa? Hidup mereka dikatakan binasa. Tolong, hidup mereka jadi apa? Binasa. Jadi kita pertahankan terus ya supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan sampai hilang dari mengikuti Tuhan. Semangat terus, berusaha, bertumbuh terus. Dan saat ini kita sama-sama mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita di dalam pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kepada Bapak Ibu
membuka di dalam kebenaran firman Tuhan Matius 28 mulai dari 16, Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Itulah yang Tuhan titipkan di dalam hati saya untuk diteruskan kepada sidang pada pagi hari ini. Matius 28 ayat ke-16 sampai dengan 20. Semua sudah dapat, saya baca. Perintah untuk memberitakan Injil. Tolong disiapkan semua ya. Nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk membaca juga ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jemaat, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sama-sama jemaat. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman ini dituliskan, kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus mati. Dan mati hari ketiga dia bangkit. Sesudah dia bangkit dan kita belajar sama-sama, dia diberikan kuasa. Dan dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Terus menampakkan diri. Dan apa yang terjadi? Kurang lebih 500 sekian orang. Dan dia memberitahukan kepada murid-murid itu. Dan murid-murid itu dia sebelumnya dia mati. Atau sebelum dia meninggal. Dia sudah pesan kepada murid-murid. Saya akan meninggal. Atau saya akan mati. Sesudah itu saya bangkit. Bangkit diberitahukan kepada Tuhan Yesus. Saya akan pertama kali ke Galilea. Kamu tunggu, kamu cari saya di Galilea. Murid-murid pada waktu itu tahu. Tuhan Yesus mati, bangkit hari ketiga, langsung dia ke Galilea. Maka itu di dalam ayatnya yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus berjanji dan Yesus menepati. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara, murid-murid dengar, murid-murid tahu. Sehingga mereka tahu, oh ya, Tuhan Yesus ini bangkit, dia ke Galilea. Tapi ada juga yang tidak tahu, masa Tuhan Yesus bangkit, masa tidak percaya aku. Kalau betul dia bangkit, mana buktinya? Tangannya yang dipaku, mana buktinya? Lambung yang ditusuk, mana buktinya? Kaki yang dipaku. Siapa namanya? Thomas. Pada waktu itu saya percaya Tuhan Yesus juga berbicara, mengajar kepada Thomas. Tapi pada waktu itu Thomas mendengar dilalui saja. Mungkin pada waktu itu Thomas mendengar pikirannya lagi kacau kemana-mana. Sehingga dia bertanya, masa kalau saya tidak lihat bukti saya tidak akan percaya. Tapi ini ke-11 murid ini tahu bahwa Yesus sudah menjanjikan, aku bangkit, aku akan ke Galilea. Maka itu mereka lari ke Galilea, mereka tunggu kepada Yesus di sana. Mungkin kita bertanya, Pak, kok 11 murid? Katanya murid Tuhan Yesus ada 12. Benar. Murid Tuhan Yesus ada 12. Mana yang satu? Yaitu Yudas. Yudas ini lihat kuasa Tuhan. Yudas ini mengikuti Tuhan Yesus selama pelayanan. Yudas ini mendapatkan kasih karunia.
Tapi Yudas ini karena uang dia jual Tuhan Yesus. Jadi dia adalah orang yang tersingkir. Kita hanya berdoa agar supaya di antara kita pengikut-pengikut Kristus, jangan kita jadi Yudas-Yudas sehingga kita tidak ada nama. Tapi 11 murid ini pergi, dan pada waktu mereka pergi ke Galilea, di situ Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menunjukkan, inilah aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa agar supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit ini, karena mereka tahu Yesus ada. Di situ mereka datang, waduh, mereka menyembah Tuhan. Bahwa ini adalah Tuhan. Tapi juga ada yang ragu-ragu. Kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar supaya Tuhan berikan kepada kita hati dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jangan kita ragu-ragu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ada di antara kita saat ini yang ragu-ragu? Ya. Kalau kita ragu-ragu, kita bertobat. Kita harus percaya. Kemarin saya ada kirim satu video yang mana di India mereka membangun satu menara yang begitu tinggi untuk, ada orang bilang HP itu dipakai dengan 4G, 4 ini. Tapi sekarang di India 5. Tapi karena mereka bilang, karena gara-gara ini yang membuat banyak orang mati. Mereka bakar itu semua. Karena mereka tidak percaya. Tapi kita percaya. Tuhan Yesus itu, jangan kita ragu-ragu. Saya senantiasa menekankan kepada anak-anak yang ada di gereja. Kamu jangan ragu-ragu, kamu percaya. Ada waktunya semua Tuhan lakukan. Tapi ada yang ragu-ragu. Jadi kita berdoa, biar jemaat Tuhan yang ada di sini, jangan kita ragu-ragu. Kita percaya sama Tuhan. Jangan dua kaki, jangan kita bimbang. Satu dipercaya kepada Allah lain, satu juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa. Kalau kita mau satu, panas-panas, dingin-dingin. Jangan kita separuh-separuh. Kita harus percaya. Itu yang Tuhan pesankan. Nah, kita melihat pada waktu 2000 tahun yang lalu, murid-murid juga ini ragu-ragu. Mereka, tapi ada juga yang percaya. Percaya mereka datang menyembah Tuhan. Tapi juga ada yang ragu-ragu. Tapi kita melihat di sini ayat 18, tolong dikeluarkan. Ayatnya 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pada waktu itu ada yang ragu-ragu, ada yang percaya. Yesus datang mendekatkan mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita ini anak-anak Tuhan, semua baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum hari pencurahan Roh Kudus, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan naik, jangan gelisah hatimu, jangan kamu susah, sebab aku naik, aku akan utuskan Roh Kudus datang. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan kamar loteng itu, sebab ada waktunya aku utuskan Roh Kudus datang. Dan kita semua umat Tuhan, minggu yang lalu semua memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita melihat kalau hari pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah 2. Coba kita buka sekali lagi Kisah 2.
Kisah 2 ayatnya yang keempat. Kisah 2 ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena di dalam ayatnya yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, itulah yang Tuhan katakan, kamu berkumpul di satu tempat. Mereka datang berkumpul di satu tempat di dalam ibadah. Ya. Dan di situ kita melihat di dalam ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba kita berdoa pada waktu kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya semua kita di sini yang sudah membuka hati, yang sudah menjaga hati ini, Roh Kudus akan masuk di dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau Roh Kudus sudah akan masuk di dalam kehidupan kita seperti ini. Kita melihat murid-murid Tuhan Yesus ini. Mereka mulai pergi dengan berbahasa-bahasa baru. Berbahasa-bahasa glosolali. Dan mereka mulai pergi menginjil. Dengan kepenuhan yang begitu luar biasa. Memenangkan jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa. Karena apa? Ada kuasa. Ini yang paling penting. Mau taat, saya percaya pasti Tuhan kasih kuasa. Saya hanya teringat tadi pagi pada waktu saya duduk di sini. Orang kalau mau dapat kuasa, pasti dia harus melalui dulu proses demi proses. Pasti seperti murid-murid ini. Ada proses-proses, disuruh taat, ada di Galilea tunggu. Kau tunggu di kamar loteng, mereka tunggu. Mereka jalankan semua. Dan kita melihat mereka mendapatkan. Harus melalui proses. Kalau tidak melalui satu proses, kita tidak akan mendapatkannya. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia tidak berbuat dosa. Tetapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saya ajak kepada Bapak Ibu kita baca dulu di dalam Matius 3. Matius 3 ayatnya yang ke-13. Matius 3 ayatnya yang ke-13. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, kepada Yohanes dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian kita melihat di sini, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus, dia memberikan contoh, dia tidak berdosa. Kita tahu pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang membaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan. Begitu banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu datang. Karena Yohanes dengan penuh kuasa membaptiskan orang-orang itu semua. Dan pada saat itu Tuhan Yesus datang ke situ. Berbicara kepada Yohanes Pembaptis. Baptis saya. Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak, saya tidak layak. Ya, membuka tali kasutmu saya tidak layak. Untuk membaptis engkau, Tuhan bilang lakukan. Agar supaya melakukan kehendak Bapa. Karena Bapa sudah inginkan. Tuhan Yesus harus melakukan ini.
Dan kita melihat Tuhan Yesus melakukan, bayangkan dia anak raja yang kaya, siap jadi miskin. Yang sebenarnya tidak melakukan dosa, tapi dia lakukan semuanya sebagai contoh. Dia lakukan semua, mempunyai satu kerendahan hati. Pada waktu itu Yohanes membaptis kepada dia. Apa yang terjadi? Dia keluar, burung merpati hinggap di pundaknya. Dan Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sesudah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai diizinkan masuk di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dia diproses. Ada cobaan-cobaan yang diizinkan semua. Tapi Tuhan Yesus menang. Dan kita lihat sesudah dia lolos dari cobaan-cobaan di padang gurun selama 40 hari. Dia mulai masuk ke Nazaret. Pulang ke kampung. Tapi pada waktu dia pulang ke kampung, dia lakukan semua orang terheran-heran. Orang bingung. Ini kan kita tahu. Ini anaknya Yusuf. Anaknya tukang kayu. Kita kenal saudaranya segala. Siapa dia? Kok bisa berkata-kata seperti ini? Ini menceritakan kuasa, menceritakan urapan. Karena Roh Kudus ada di dalam dia. Siapa dia? Tapi karena di Nazaret, di situ orang keras kepala. Dan karena melihat kehidupan yang lama, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Tapi melihat karena dia ini adalah saudara daripada saudara-saudara yang ada di situ. Mereka tidak percaya, maka Tuhan Yesus pergi. Tuhan bilang, karena dorang tidak percaya, maka mujizat tidak terjadi. Dia pergi ke Galilea, dia pergi di sekeliling sana, Kapernaum, dia pergi kemana-mana. Kita melihat mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Yang saya mau berbicara, kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan Yesus lolos dari ujian-ujian ini. Tuhan memberikan contoh, dia lolos, dia menjadi pemenang. Sehingga dia diberikan kuasa. Kita ambil dulu Tuhan Yesus. Sekarang kita coba berbicara dengan siapa lagi? Dengan Paulus. Dulu Saulus. Kita baca dulu. Di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 4 kita baca dulu supaya kita tahu. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 4 ayatnya yang saya akan baca di dalam ayatnya yang kedua dulu. 2 Timotius 4 ayat kedua. Beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya baca dalam ayat ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Injil dan tunaikan tugas pelayanannya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagi mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah ini juga sama. Tadi kita berbicara contoh tentang Tuhan Yesus. Dia berkemenangan. Sehingga pada waktu itu dia diberikan kuasa.
Dan pada waktu dia masuk di Galilea, dia mulai turun ke Kapernaum, dia mulai turun di sekitarnya di situ. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan. Karena apa? Karena ada kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa daripada Roh Kudus. Jadi berkemenangan. Dan sampai Tuhan Yesus pada waktu itu juga, dia berkemenangan. Sampai di mana? Di kayu salib. Sampai mati. Berkemenangan. Tidak ada satupun ngomelan. Tidak ada satupun persungutan yang keluar dari Tuhan Yesus. Dan juga sekarang kita belajar daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus juga seperti itu. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, kita melihat di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memeliharanya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Karena apa? Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius, Timotius, ayo layani jemaat ini. Gembalakan mereka. Karena saat-saat ini, waktu-waktu ini jemaat-jemaat yang kau dipercayakan untuk menggembalakan. Mereka ini sudah tidak mau mendengar lagi kebenaran. Mereka hanya mencari dongeng-dongeng menyenangkan hati. Mereka sudah jauh daripadaku. Tegur mereka, beritakan apa baik tidak baik, sampaikan. Tegur, jangan takut. Ya. Kalau saya, kata ini Rasul Paulus, saya sudah lakukan ini. Sebab saya sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana. Saya sudah melakukan dan mengakhiri semua apa yang dikerjakan ini. Dia sampai menjadi pemenang sehingga mendapatkan mahkota. Sama juga kita jemaat Tuhan. Kalau kita mau supaya kita ini dipercayakan, diberikan kuasa, itu kuncinya satu. Belajar taat. Lakukan ini. Jangan kita tinggalkan. Anak-anak tadi melayani. Mereka dengan setia sehingga mereka dipercayakan. Bisa melayani. Mereka karena mereka setia, mereka dipercayakan untuk memimpin pujian. Tentu mereka bisa melakukan ini. Bukan gagah hebatnya mereka. Tetapi ada pengorbanan. Pengorbanan yang mereka harus dihadapi. Mereka melayani, mereka tidak dapat apa-apa. Tetapi mereka mendapat cercaan. Mendapatkan tekanan. Mendapatkan kata-kata dari orang-orang. Tapi itu adalah satu proses. Baru mereka bisa dipercayakan. Sama juga seperti kita. Kalau mau supaya kita bisa punya kedudukan, kita diberikan kuasa. Saya hanya teringat Ibu Lomelan. Ya, dia kaget. Pak Herman ngomong apa tentang saya? Dia diberikan satu ijazah tentang bagian accounting. Kuliah kan? Betul saya. Pergi kuliah susah payah. Harus berangkat dari Simolawang pergi ke Manyar sana. Betul ya? Pengorbanan setiap hari selama kurang lebih 3,5 tahun atau 4 tahun. Dia harus pergi kuliah. Mungkin pada waktu itu ada kendaraan, mungkin dia naik kendaraan. Mungkin pada waktu itu tidak ada kendaraan, dia harus naik bemo. Dia harus lakukan semua. Sekarang dia bisa mendapatkan nama sebagai accounting. Ya. Di situ dia punya pengorbanan. Pergi kuliah, ada kendaraan, naik kendaraan. Tidak ada kendaraan, dia harus keluar dari Simolawang, tunggu di luar bemo lewat. Len A. Dia harus naik mobil bemo len A. Turun kemana? Len B. Turun kemana? Len C. Baru jalan kaki masuk di Universitas Untak. Hari lepas hari. Selesai ujian, dia harus pulang lagi. Naik len A. Naik len B. Naik len C. Baru turun di Kapasari. Baru mulai jalan kaki masuk ke Simolawang. Bukan hanya itu saja, ada pengorbanan yang harus dia lakukan.
Dia harus belajar. Kalau belajar pada waktu itu buku-buku ada segala semua, oke, baik dia beli. Tidak ada buku, dia harus pinjam teman-teman atau berusaha fotokopi. Kalau ada uang tinggal enak fotokopi. Tidak ada uang, bagaimana cara berusaha untuk supaya bisa fotokopi. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan untuk mendapatkan nama di situ tentang bagian accounting. Sama juga kita. Kita mau jadi orang supaya diberikan kuasa kepada Tuhan. Aduh, harus ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Baru Tuhan bisa berikan. Tidak bisa ujuk-ujuk saja, langsung tiba-tiba dikasih macam begitu. Itu namanya pocong. Di dalam beribadah juga seperti ini. Ya. Kita mau diberkati. Ya. Itu ada harga yang dibayar. Kita melihat Yusuf. Yusuf menjadi wakil daripada Firaun pada waktu itu. Ada harga yang dibayar. Dia harus tinggalkan semua jubah-jubah kemewahan yang diberikan oleh ayahnya Yakub. Dia harus diizinkan dimasukkan dulu di sumur. Dia harus diizinkan dijual dulu dia. Dia harus diizinkan diproses segalanya semua. Tetapi Yusuf tetap bertahan. Dia harus diizinkan dimasukkan di dalam penjara. Tetapi Yusuf juga tetap pertahankan sampai dia menang. Sehingga dia bisa duduk di situ. Dan pada waktu itu Firaun mulai memanggil bangsa ini, bangsa Israel. Semua bangsa Israel kumpul semua pada waktu itu di Mesir. Mulai saat ini saudara Yusuf diberikan kuasa. Tidak ada satu orang pun tidak tunduk dengan dia. Semua harus tunduk. Tapi dia mendapatkan kuasa itu. Ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Maka itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau juga supaya kita punya satu kedudukan. Yang paling istimewa, kedudukan di surga. Mahkota kemuliaan itu kita akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Coba kita melihat, tolong dikeluarkan di dalam ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayatnya ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Segampang itu bisa mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya. Karena Rasul Paulus ini dia mengatakan, coba buka di dalam ayatnya yang ke-6. 2 Timotius 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Lanjut. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini pertandingan yang baik. Kalau kita pagi hari ini datang kepada Tuhan, itu juga pertandingan yang baik. Jam 6. Jam 6 suruh untuk datang. Tadi Bapak Toga Sirait 5:30 dia sudah datang. Saya tanya Opung, datang ini naik apa Opung? Jalan kaki. Loh, kenapa jalan kaki lagi? Latihan. Itu adalah satu pertandingan. Dari rumah ikan mungsing datang ke ikan sepat, datang ke gereja kurang lebih 2 kilo. Umur 80 sekian. Itu adalah satu pertandingan yang baik. Itu diperhitungkan sama Tuhan. Ada anak-anak muda. Mereka mau mendapatkan sesuatu. Mereka harus melakukan. Ada pertandingan-pertandingan yang ini yang harus mereka lalui. Lolos apa tidak? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak segampang itu. Saya teringat ada kesaksian daripada anak-anak muda. Mereka katakan, ya, ada orang kepingin untuk mendekati mereka. Datang dengan membawa nama,
kami orang ini, ya dalam tanda kutip berduit. Tapi mereka hanya katakan apa? Oh, kami tidak melihat itu. Kami hanya mau melihat, engkau mau dengan saya, engkau mau ajak saya jalan, engkau harus bayar harga dulu. Ya, bukan lihat duitnya, harus bayar harga dulu. Bisa enggak? Jadi kita mau mendapatkan sesuatu itu harus ada harga yang dibayar. Maka itu Tuhan mengatakan, ya, kita harus setia. Yang kecil, baru Tuhan percayakan kita yang besar. Tentang keuangan juga mamon, setia yang kecil, Tuhan juga percayakan yang besar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kepingin sekali diberikan sama Tuhan kuasa. Memang enak. Kita melihat pada waktu itu bangsa ini, Petrus, Yohanes, mereka pada waktu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul, mereka masuk di gerbang indah. Pada waktu mereka masuk di gerbang indah, ada seorang yang dari kecil, dari lahir lumpuh atau duduk di muka ini gerbang indah. Pada waktu mereka datang, di situ dipikir ini orang lumpuh ini biasanya kalau sudah lumpuh kerjanya kan minta-minta. Dia minta sama Petrus, Yohanes, minta sedekah. Tapi kita melihat apa yang dikatakan, emas dan perak tidak ada kepadaku. Yang ada kepadaku Tuhan Yesus, ayo bangkit. Itu kuasa. Bangkit. Dan saat itu juga bangkit. Punya kuasa. Tapi karena apa? Mereka mau taat. Dan pada waktu itu mereka pergi lagi melayani. Apa yang terjadi di dalam pelayanan mereka, mereka berbicara tentang nama Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dulu. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Coba dikeluarkan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lanjut 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya. Karena apa? Pada waktu itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dalam penginjilan pergi di situ waktu dia menyampaikan tentang Tuhan. Dan pada waktu itu semua orang yang ada di situ mendengar, hati mereka terharu. Dan dikatakan di sini, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Orang-orang yang terharu hatinya tanya, apa yang harus kami perbuat? Lanjut ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirinya dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat, dah gampang loh. Kita itu bisa menginjil orang, memberitahukan orang supaya orang itu bertobat. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Tapi karena penuh dengan kuasa, hanya dia berkata saja itu, orang itu bertobat. Kita berdoa sama Tuhan di dalam hari-hari ini, agar supaya kita ini bisa menjadi berkat, kita bisa berkata kepada orang, bertobat. Dan saat itu mereka bertobat. Tadi bukan saya katakan Cifung tidak bertobat, tidak. Tetapi dia sadar, saya punya suami. Saya punya suami. Tolong jangan dipanggil saya Ibu Foni Puspita. Panggil saya Ibu Agus. Dia sudah ngomong sama saya beberapa hari yang lalu. Tadi saya melihat lagi dia ke belakang. Dia datang kepada Andre. Saya berpikir ada apa? Ada apa? Dia datang, Andre. Sesudah dia berbicara, saya panggil Andre. Ada masalah apa? Andre bilang, Papa, Cifung bilang, kalau panggil saya, jangan panggil Cifung. Karena di atas ini, panggil Ibu Agus. Ya, Ibu Agus.
Santoso. Ya, bukan Sucipto. Sucipto ada di Sidoarjo. Ibu Agus. Karena dia sadar dia punya suami. Ada berapa banyak istri-istri sekarang sudah tidak sadar tidak punya suami lagi. Tapi kalau kita sudah sadar, kita sadar. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita semua yang ada di sini. Kita berdoa. Kadang kita tidak sadar bahwa suami kita sudah tidak ada lagi. Kita entengkan dia, kita abaikan dia. Sampai orang bilang seperti Meyu Jiachen tidak ada harga. Kita hargai karena dia adalah suami kita. Dia adalah kepala. Orang mau diberkati Tuhan. Ya, itu rumah tangga itu harus rukun. Satu sama lain saling menghargai. Kalau suamimu bodoh, ya sudah kau berdoa sama Tuhan supaya suamimu jangan bodoh. Kalau istrimu bodoh, kau berdoa sama Tuhan supaya istrimu jangan bodoh. Minta kepada Tuhan, Tuhan bilang minta maka engkau akan dapat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, semua telah diberikan dirinya dibaptis. Ya, kita harus jaga ini. Tadi saya katakan di dalam Sakaria 13 ayat 8. Hari-hari ini ada kurang lebih 2/3 yang tinggalkan Tuhan. Orang yang tinggalkan Tuhan itu binasa hidupnya. Pak, saya tidak tinggalkan Tuhan, Pak. Saya masih ke gereja, Pak. Ya. Tapi bukan ke gerejanya. Hatinya yang melekat sama Tuhan sudah tidak kepingin lagi. Sudah tidak kepingin lagi. Sudah malas. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Khusus anak-anak kita yang ada. Saya senantiasa tekankan kepada mereka. Kalau kalian cari pasangan, cari yang takut akan Tuhan, aman hidup kamu. Bukan karena melihat duitnya, engkau akan susah. Cari yang takut akan Tuhan. Karena kalau kita ini sudah ikut Tuhan, kita tinggalkan, kita balik. Tinggalkan Tuhan, kembali ke dunia. Itu akan susah. Susah di dunia dan susah di akhirat. Coba kita melihat, saya ajak kepada Bapak Ibu, kita buka di dalam Matius. Matius 12 ayat 43. Matius 12 ayat 43, semua sudah dapat? Oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lanjut, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu setan sudah berjanji. Setan sudah mengatakan, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita mengaku dengan mulut Yesus sebagai juru selamat dan aku percaya, dengan tulus hati yang benar-benar mengaku, dengan sendirinya setan itu pergi. Kuasa kegelapan itu pergi. Tapi dia berjanji, saya pergi. Pada waktu dia pergi, dia mencari di mana tempat untuk dia berteduh, tidak ada. Dia keliling, dia mengembara, Tapi dia berjanji, ada satu saat. Pada waktu pergi, di situ ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak menjaga Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak menjaga hidup kita. Kita juga masih ada percaya Tuhan, kaki kiri, kaki kanan, satu di Tuhan, satu masih tetap di dunia. Lama-lama dunia geret kepada kita. Waktu geret kepada kita, kita dengan perlahan-lahan kita tinggalkan Tuhan.
Perlahan-lahan tinggalkan Tuhan. Ini iblis sudah ngomong. Aku akan kembali. Saya melihat sudah bersih, saya akan kembali. Saya akan kembali. Nah, kita melihat apa yang dikatakan. Maka pergilah ia mendapati rumah itu yang kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lanjut. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang, banyak itu, ibunya dan saudara, 45 ya. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Jadi kita harus jaga. Jangan sampai roh Tuhan yang sudah ada kepada kita keluar. Dia sudah bilang, saya akan membawa 7 roh yang lebih jahat. Sehingga dia katakan 7 roh yang lebih jahat. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Saya ingat dulu ada pelayanan memenangkan jiwa. Berapa banyak orang yang sebelum mereka terima Tuhan Yesus, kehidupan rumah tangga mereka tidak bagus. Kehidupan anak-anak, ekonomi mereka tidak bagus. Segalanya semua. Saya melihat pada waktu mereka terima Tuhan Yesus dan berikan dirinya dibaptis, ada satu perubahan yang begitu luar biasa. Tapi mulai berjalan terus. Mungkin keinginan mereka sudah tercapai atau tidak tercapai. Mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Atau mungkin sudah bosan dengan Tuhan. Mereka mulai tinggalkan. Dan kita melihat mulai tinggalkan dan kita mulai lihat keadaan mereka sudah lain. Ini tergenapi ini firman Tuhan. Dikatakan ada 7 roh jahat yang datang. Kalau dulu kehidupan kita jahat. Dan kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah berubah. Tapi karena sekarang kita tinggalkan lagi Tuhan Yesus. Dia katakan ada 7 roh yang datang yang jahat dan membawa kehidupan kita lebih jelek daripada yang dulu. Lebih jelek daripada yang dulu. Dan keadaanmu lebih susah lagi. Dan saya percaya firman itu akan tergenapi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita disuruh sama Tuhan, pergilah, jadikan bangsa ini muridku. Supaya apa? Mereka bertobat. Sudah bertobat. Tapi di dalam mengiringi Tuhan, Tuhan izinkan jemaat-jemaat Tuhan itu ada. Supaya digembalakan, gembalakan mereka. Ada yang mereka salah, panggil mereka omong. Nasihati mereka. Tapi banyak saat-saat ini kita melihat, mereka tidak mau. Sehingga apa yang dikatakan, dari semua 2/3 berguguran. Orang yang 2/3 itu berguguran, mereka akan hidup binasa. Yang masih 1/3, masih terus diproses. Diproses terus. Kalau kita menang, kita akan masuk. Apa yang Tuhan janjikan, mahkota kemuliaan akan kita miliki. Tapi kalau kita tidak menang, kita akan jatuh. Nah ingat Bapak Ibu, kita jalan ini sekarang menghadapi, bukan hadapi manusia. Kita jalan ini mengalami penghulu udara yang ada. Kita mau jadi baik, kita mau jadi yang baik. Yang jahat itu sudah ada di depan. Kita mau yang baik, yang jahat itu sudah ada di depan. Biar pagi hari ini kita berdoa, bertahan sampai Tuhan kita Yesus Kristus itu datang. Bertahan. Jangan sampai kita tidak bertahan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, sampai akhir.
Bapak Toga Sirait masih tetap bertahan. Saya bilang, Opung tahan ya. Tapi Pak, rasanya juga sudah goyang-goyang, tapi Opung tahan ya. Ya, tahan ya. Kalau ada kehidupan kita yang lama yang kurang baik, ya sudah. Tinggalkan sudah. Ya, ada kebencian-kebencian yang lalu sudah. Ini sudah di ambang pintu. Tahan ya. Umur itu di tangan Tuhan. Sekali lagi dulu waktu saya pergi dengan anak saya Andre pergi doakan ibu kekasih kita, Ibu Toga Sirait, almarhumah. Dan pada waktu pulang, saya masih ngomong dengan anak saya Andre, ini mungkin dah lama lagi. Ya kenapa Pak, apa yang dah lama lagi? Karena Bapak Toga Sirait sudah pakai ventilator juga. Dah lama lagi, habis selesai kita doakan Bapak Toga Sirait lagi, mohon maaf. Tapi sampai sekarang dia masih tetap ada. Bertahan. Kita bertahan. Sebab kita tidak tahu kapan kita punya. Hidup ini masih tetap. Ini kita semua pada antri. Kita tidak tahu. Kemarin ada teman saya. Dia bilang, Pak, ini dunia sekarang ini udah edan. Kenapa? Ini loh. Lompat dari lantai 25. Ya, karena apa? Karena susah, karena tidak kuat. Lompat dari lantai 25. Saya bilang mana? Tolong kirim. Tapi dia bilang tolong jangan di-share. Sebab ini orang banyak tahu dia. Ternyata waktu saya bilang oke, saya lihat di sini. Saya tidak share kepada jemaat juga. Tapi di situ saya lihat dibawakan ke gereja. Nangis setengah mati. Karena apa? Karena hidup ini dia tidak tahan. Keadaan susah. Dia tidak tahan. Anak Tuhan dibawakan ke gereja. Nangis. Ya. Sebenarnya kita ini anak Tuhan ini ada masalah, ada pergumulan. Tuhan katakan syukuri saja. Tuhan tidak punya rencana yang jelek kepada kita. Tapi dia tidak tahan. Dia lompat dari lantai 25. Habis. Dibawakan ke gereja nangis setengah mati. Tadi malam jadi istri saya masih ngomong. Lihat ini anak Tuhan. Mau menikah. Tinggal 2 jam. Mereka ada di apartemennya. Atau hotel. Hotel. Ya, ada di hotel. Tinggal menunggu saudaranya. Belum datang, dah tahan. Pada waktu sudah pakai pakaian kemanten, sudah segala semua sedang di video. Dia sudah dah tahan lagi. Tinggal 2 jam mereka keluar sama-sama masuk di ini. Apa yang terjadi? Dia lompat ke bawah. Pak. Orang juga yang ada nama meninggal. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak sekarang anak-anak Tuhan seperti begini. Maka itu kita perlu, Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Apa yang Tuhan katakan melalui Petrus? Petrus, itu ada domba-domba yang ada di gereja. Tuhan percayakan, gembalakan mereka. Arti gembalakan mereka, tuntun mereka. Nasihati mereka. Tegur mereka. Kalau ada yang hidup tidak tertib, engkau boleh tegur kepada mereka. Dengan sabar. Karena kalau ada domba-domba yang dipercayakan, digembalakan, kita tidak membimbing kepada mereka. Mereka akan jatuh binasa. Dilepaskan saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita yang ada di tempat ini. Saya percaya ini domba-domba yang diizinkan. Digembalakan di tempat ini.
Tentu tidak semua bisa kita gembalakan. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Ada yang mau menerima nasihat, ada yang tidak mau menerima nasihat. Yang mau menerima nasihat, dia baik. Kita terus menasihati dia, karena kita sayang. Tapi ada yang tidak mau, ya sudah, kita mau omong apa. Tapi kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 5 ayatnya yang kelima. Coba 2 Korintus 5 ayatnya yang kelima. 1 Korintus 5 ayat kelima. Ya, 1 Korintus 5 ayat kelima. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini menceritakan jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di dalam dosa. Nasihati tidak bisa, tegur tidak bisa, semua tidak bisa, keras kepala, tegar tengkuk, sudah tidak bisa. Yang apa yang dikatakan Rasul Paulus? Orang ini serahkan saja kepada iblis. Lepas. Agar supaya apa? Tubuhnya dibinasakan, tetapi rohnya itu harus, jiwanya harus diselamatkan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terus kita ini berusaha. Supaya jemaat-jemaat Tuhan ini terus mereka di dalam bimbingan, di dalam pengembalaan. Saya senang sekarang ada komsel. Kadang saya lihat waktu komsel ada anak-anak yang dipercayakan, anak-anak muda. Mereka satu sama lain curhat. Satu sama lain saling memberikan kekuatan. Waduh, saya lihat bagus ya anak-anak ini. Saya tanya, ada yang ikut? Oh, ikut semua. Tapi ada yang tidak mau ikut. Ya sudah, saya bilang. Coba kamu ngomong kepada mereka, ayo suruh ikut. Terus kamu nasihati mereka yang sudah mundur, nasihati. Tarik kembali mereka. Kasihan. Ya. Tapi mereka katakan tidak mau, sudah minta kuasa daripada Tuhan. Agar supaya mereka berubah. Mereka mau kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat di dalam Matius 28. Matius 28. Ayatnya yang ke-19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus itu dia bangkit, dia menampakkan diri, dia sudah diberikan kuasa, dia suruh kepada murid-murid itu, pergi jadikan bangsa ini muridku. Artinya apa? Suruh mereka bertobat. Beritakan firman supaya mereka bertobat. Banyak yang bertobat, memberikan dirinya dibaptis. Tapi lama-lama mereka hilang kembali. Maka itulah manusia. Maka itu kadang anak-anak Tuhan tidak bisa menjadi berkat. Anak-anak Tuhan menjadi batu sontohan. Saya teringat dulu, saya melayani sudah 20 sekian tahun. Ada beberapa orang yang saya menangkan. Pada waktu saya menangkan, mereka terima Tuhan Yesus. Sudah mereka berapi-api melayani Tuhan. Tapi kita melihat, karena tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan, kehidupan mereka yang lama kembali. Ada 7 roh yang masuk di dalam kehidupan mereka. Dan saat itu saya diizinkan mengalami seperti ini. Dia masih TK. Gembalanya saja ditipu. Karena apa? Pada waktu itu dia sudah bertobat, dia kerja. Tiba-tiba waktu dia mundur dari Tuhan, dia kerja oli. Oli yang dia kerja itu oli palsu, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya masih kerja kapal. Kalau beli oli sekali 3 drum, 4 drum, sampai 5 drum. Satu kapal itu kalau isi itu ganti oli sampai 3-4 drum.
1 drum oli itu sampai harga kalau dulu saya tidak salah 6 juta. Kalau sekarang saya tidak tahu. Melani berapa oli sekarang 1 drum? Hah? Berapa? Iya macam-macam, paling berapa kira-kira? Berapa? Ya, dulu kalau saya tidak salah saya 6 juta kayak atau berapa. Orang ini jemaat saya ini seperti begitu, datang kalau ketemu sama saya. Shalom, 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 hati-hati, shalom, jemaat ini, shalom. Wah iya shalom. Langsung ngomong Bapak Gembala, Pak Gem dipanggil. Ya apa kabar? Pak Gem kan kerja kapal. Dulu saya waktu melayani, saya masih kerja. Pak Gem kan kerja kapal. Ya daripada beli oli di luar, beli dong sama saya. Kan firman Tuhan sudah mengatakan memberkati sesama jemaat. Ya kan, betul dah. Memberkati sesama jemaat. Oke, kamu kerja oli apa? Pak Gem mau oli apa saja saya ada. Oke, bagus. Apa yang terjadi? Persis dari kapal minta oli, Pak, kami minta oli. Berapa drum, sekian drum. Karena 1 kali kapal ganti itu harus 4 drum. Ya sudah, pesan 5 drum. 5 drum itu kalau kali 6.000, 5 kali 6 berapa? 30 juta. Dan pada waktu itu kami pesan, oke, jalan. Dia kasih yang baik dulu. Jalan lagi, berikut, pesan lagi. Karena kan bukan 1 kapal saja. Ada beberapa kapal. Kapal itu kan butuh oli semua. Pesan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dah takut. Sesudah itu selesai, kita sudah pesan. Tiba-tiba kapal ini jalan di tengah jalan mogok. Pak, kapal mogok. Lo rusak apa? Mesin Pak, cekat mesin. Lo, oh no, pokok cekat mesin. Kok bisa dah tahu Pak? Sedang jalan baik-baik, mesinnya cekat. Diperiksa segala, saya kirim teknisi segala semua diperiksa. Loh oli kok kayak banyu. Oli palsu. Coba. Oli palsu. Apa yang terjadi? Saya katakan sama dia, masa oli palsu? Iya oli palsu. Pada waktu itu, saya tanya sama dia di gereja. Sini. Tapi kan saya tidak mau, saya panggil ke kantor. Kapal saya lagi rusak. Kamu kasih sama saya oli palsu ya. Gini. Bapak jangan ngomong gitu. Gini. Langsung ngamuk. Loh ini kok orang bertobat kok macam begini. Itulah manusia. Pertamanya baik. Kok orangnya bertobat macam begitu? Saya bilang tidak, saya mau tanya. Ya saya bilang kamu jangan marah dulu. Kamu bilang begini, kamu marah, saya lebih marah, saya bilang. Kapal saya ini mesin harga berapa? Harga ini kapal miliaran. Mesin jebol ini banyak. Kamu masih bisa sempat marah. Saya mau tanya, apakah betul ini palsu apa tidak? Marah dia. Nah ini coba lihat. Ada orang seperti itu. Dan apa yang terjadi? Saya coba cek lagi. Saya bilang, tidak mungkin. Ini jemaat saya. Tidak mungkin kasih oli palsu sama gembala. Tidak mungkin. Dia sudah bertobat kok. Apa yang terjadi? Dicek, Pak ini palsu Pak. Ini oli kami kirim Pak. Ya sudah. Pasti Pak ini palsu. Ya sudah, kapal digeret. Berapa ruginya? Sampai di Surabaya mesinnya bongkar semua. Kena ini. Kenapa? Oli palsu. Saya coba panggil lagi sama dia, ini oli palsu. Dia bukan minta maaf, tapi dia marah lagi kepada saya. Itu tabur, itu tuai. Lari. Ya. Mulai cari mangsa lagi jemaat ini. Mulai cari mangsa, lari ke tempat lain lagi. Di sana lagi dia mulai kerja karena tidak bertobat. Motivasinya datang ke gereja, percaya Tuhan, pertama cari percaya Tuhan sudah baik. Tapi karena sudah seperti gitu enak, zona aman, mulai duniawinya mulai kembali lagi. Dinasihati tidak mau, lebih jahat lagi.
Dia mulai pergi di satu tempat lagi di situ, gembalanya punya uang diambil, dipinjam, tidak kembali. Habis tidak kembali datang lagi minta, gembalanya ngomong, kamu sudah pinjam uang ini belum kembali, kamu kok ini lagi. Marah lagi. Itulah manusia. Tidak menjadi contoh dan tidak menjadi teladan. Akhirnya beberapa saat yang lalu datang sama saya. Pak Gem, panggil saya lagi Pak Gem. Waduh, ono pomane orang ini. Saya mau minta tolong, kenapa? Mungkin Pak Gem bisa bantu saya. Ada orang, dia tidak ngomong anaknya. Ada orang sekarang ada masalah di polisi. Mungkin bisa bantu Pak Gem kenal orang itu. Saya tolong, saya dikenalkan. Supaya saya mau pergi ke sana, mau ketemu. Karena apa? Anaknya mulai main tipu sini, tipu sana. Ditangkap sama polisi, masuk. Dan saya tanya itu siapa, dia tidak mau ngomong. Ya sudah. Ya saya bilang saya tidak urus kayak gini-gini segala semua. Dia pergi minta ketemu yang teman saya itu, teman saya tolak. Tidak mau ngurus ini urusan-urusan kayak gini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang hati-hati. Dikatakan tadi 7 itu kalau kita sudah mundur daripada Tuhan, 7 itu bawa lebih jahat lagi. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan. Jadilah contoh, jadilah terang. Agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan bilang kita ini jangan menjadi batu sandungan. Anak-anak Tuhan itu harus sungguh-sungguh memberikan contoh teladan. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dirubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa, biar jemaat Tuhan yang ada di sini. Kita telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita sudah terima Tuhan Yesus, jangan kita tinggalkan Dia. Jangan kita tinggalkan Dia. Kalau kita tinggalkan Dia, nanti roh itu 7 yang lebih jahat itu masuk di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia katakan lebih jahat lagi dari kehidupan kita yang lama. Kita tidak sadar. Ya, kalau kita tinggalkan Tuhan, bahwa itu ada lebih jahat lagi atau lebih susah lagi. Seperti tadi kesaksian. Bayangkan bisa sampai pendetanya punya, itu bisa juga dia bohong. Biar kita pagi hari ini berusaha. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak memberikan teladan, tidak memberikan contoh. Sehingga kerja di mana-mana tidak bisa menjadi berkat. Tidak bisa menjadi berkat. Nah biar pagi hari ini jadilah berkat. Dan dia katakan di situ, pergilah jadikanlah bangsa ini muridku. Artinya apa? Bertobat. Mungkin pada waktu itu kita sudah bertobat, tapi sekarang kita sudah mundur. Tetapi Tuhan bilang menasihati lagi, terus menasihati lagi. Agar supaya kita kembali, Memang berat. Berat sekali. Untuk mau kembali itu berat. Karena kaki kita itu sudah diikat. Maka itu kadang Tuhan harus izinkan pergumulan, persoalan. Dia harus hadapi yang begitu berat. Baru dia mau kembali. Tadi pagi jam 5 saya sudah telepon seseorang. Ayo saya bilang ke gereja. Ke gereja, iya dia bilang. Sekarang saya pergi gereja dengan anak saya. Saya bilang suruh anak kamu bawa juga istri pergi. Agar supaya Tuhan lihat ke hati kamu mau kembali. Kenapa dia lagi susah? Dia lagi susah. Ini sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 30 hari ini. Besok tanggal 31. Ini orang-orang ini yang tanggal 31, tanggal 30 sekarang ini lagi mumek. Lagi pusing bayar bunga bank. Dia harus bayar bunga bank sekian banyak setiap bulan, kerjaannya tidak ada, harus bayar bunga bank. Dia pusing. Saya bilang kau kembali. Dulu cinta Tuhan. Mulai Tuhan memberkati kepada mereka, mereka mulai tinggalkan Tuhan. Karena merasakan zona aman kan. Mulai tinggalkan Tuhan.
Sudah tinggalkan Tuhan, sekarang kerjaan tidak ada. Mulai COVID macam gini sudah tidak ada kerjaan. Sehingga kerjaannya macet semua. Bank membengkak. Bunga setiap bulan harus bayar dengan puluhan juta. Dia susah sekali. Bahkan dia katakan ini akibatnya nanti kalau kita tidak bisa membayar bunga-bunga kita, rumah kita ini akan disita. Saya bilang kembali. Karena Tuhan mengatakan, marilah hai anakku yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Dia kalau lagi zona aman, dah kira dia mau. Dah kira dia mau, dia terima. Tapi pada waktu itu dia sudah tidak kuat lagi. Saya bilang kembali. Tadi pagi saya bel. Biasanya kalau omong sama orang itu, dia bilang dah, corona dia bilang. Saya tidak bisa, saya online saja. Corona, saya bilang ayo kembali sekarang. Kamu mau enggak? Ayo kembali. Ya baik. Kemarin dia masih berbicara, saya ajak istrimu. Ya, panggil istri kamu. Kamu sebagai suami, ayo kembali. Seperti dulu, melayani Tuhan kembali lagi segala semua. Karena kalau kau tinggalkan sumber pengharapan, engkau akan dipermalukan. Nanti rumahmu akan hilang. Ayo, tinggalkan. Ayo panggil istrinya. Dia ngomong kepada istrinya, Ma atau Me, besok kita ke gereja. Bingung istrinya, ya sudah kita ke gereja. Ya udah. Jadi pagi-pagi tadi saya telepon kepada dia, ayo ke gereja. Ya, dia bilang, saya sudah bawa istri saya. Mamamu ajak sekali, saya bilang. Ya, mama juga ajak. Kenapa? Mama juga susah. Mamanya berkata kepada saya, kalau seumpama sampai ini bunga bank tidak bisa bayar sampai macet semua, kita ini mau tinggal di mana? Disita. Saya bilang itu Tuhan izinkan. Maka itu coba kita lihat Yeremia 17 ayatnya ke-13. Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Ya. Agak cepat sedikit. Ya, pengharapan Israel Tuhan. Kita ini Israel rohani. Pengharapan kita ini adalah Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Ya. Semua tidak terkecuali. Orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Itu firman. Tidak bisa ada yang komentari lagi. Sekuat apapun kita, ya Tuhan akan turunkan, akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ini firman. Firman itu ya dan amin. Firman itu Tuhan Yesus. Orang yang tinggalkan. Saya pesan anak-anak saya yang ada. Kalian yang mulai tinggalkan Tuhan, hati-hati. Bukan saya ngancam. Tidak. Karena ini firman. Hati-hati. Saya sebagai gembala yang berdiri di sini. Sampaikan. Hati-hati. Kalian nanti akan diizinkan menjadi malu. Dulu kan saya pernah cerita. Pada waktu saya pergi ke Batu, saya duduk di situ. Kami tinggal sama-sama di situ. Tiba-tiba ada di situ, itu orang Ambon. Pada waktu ngobrol, oh dia dari Dobo. Dari Dobo saya lihat orang ini kok jahat macam begini. Mana istrimu? Itu ada di atas. Lu kok panggil makan? Jarno dia bilang. Jahat Jarno dia bilang. Loh Pak, panggilan. Anaknya saya panggil mama. Makan. Jarno, biarkan saja. Ya sudah, apa yang terjadi? Pada waktu mau pulang, saya lihat istrinya di mobil nangis. Opo Oci kok udah turun Ci? Udah apa-apa. Saya mulai menginjili dia. Saya menginjili dia. Saya tanya, kenapa? Suami saya ini jahat. Dia lihat sama saya itu dia kuabo. Dia hina sama saya.
Sehingga saya ini dianggap seperti apa. Dan sekarang anak-anak saya juga seperti begitu. Semua ikut papa. Saya yang melahirkan mereka, saya yang hamili mereka 9 bulan 10 hari. Saya besarkan, saya nyusui mereka sudah besar. Sekarang mereka melihat sama saya, mereka sepelekan. Saya seperti bukan mama, tidak dihargai. Kenapa bisa begitu? Taci. Ayo Ci, pergi gereja cari Tuhan. Saya dulu ini pelayan Tuhan. Saya ini pelayan Tuhan. Tanya Bapak Budi, nanti selesai tanya Pak Budi, betul enggak Pak Herman? Saya ini dulu, waktu itu di Batu. Tanya, ada Pak Budi, ada Ibu Budi. Saya ini pelayan Tuhan, saya datang bisik dia. Tapi karena gara-gara dia ini ikut. Saya berpikir saya mau tarik dia. Ternyata dia tarik saya dengan uang. Jadi sekarang saya seperti ini. Jadi selama saya menikah dengan dia, hidup saya seperti ini. Saya tidak ada harga. Saya tidak ada harga. Nangis. Saya doakan engkau mau, iya. Tapi dia bilang nasi sudah jadi bubur. Anak saya sudah tidak anggap saya. Semua melihat papa. Karena di mana ada gula, di situ ada semut. Papa yang punya uang. Mama ini kan hanya datang nebeng. Dia mulai tinggalkan. Tuhan katakan, diizinkan, aku akan izinkan mereka dipermalukan. Malu. Nangis. Saya sudah tinggalkan Tuhan. Ini ayat ini. Tolong saya baca lagi. Ya pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau itu huruf besar, akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tuhan itu sumber air yang hidup. Dia yang sanggup memberkati kami semua. Dia yang membawa kepada kami di dalam air yang teduh. Bapak Ibu, kita ini semua yang ada di sini. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Kita orang yang ada di sini, kita ini yang pertama Tuhan izinkan dulu punya masalah. Kita datang dan Tuhan mulai angkat kita. Ada orang yang sudah diangkat, dia udah tahan lagi. Dia mulai lari. Bahaya. Tidak cingtian mingtian. Ngerti? Tidak hari ini pasti ada hari besok. Tidak ada hari besok pasti ada hari lusa. Jangan sampai sudah turun ke bawah. Sekuat apapun, backing siapapun, kalau Tuhan bilang turun, turun. Tuhan jahat tidak. Justru dia izinkan kita ini menghadapi begitu supaya kita berbalik. Seperti tadi yang saya saksikan, ayo saya bilang kembali. Dia punya mama ngomong kepada saya, Bapak Pendeta, bank sudah peringatkan, ini sudah macet berapa bulan. Kalau tidak bisa bayar, tempat kita ini diambil. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di mana? Ini bank sudah peringatkan kepada kita beberapa bulan kita tidak bisa membayar. Karena COVID ini kan semua pada susah, Tuhan izinkan. Kalau kita tidak bisa membayar, kita tinggal di mana? Saya bilang kembali, belum terlambat. Kembali, belum terlambat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati saya. Tuhan taruh di mulut saya. Untuk pesan diri saya. Untuk pesan istri anak-anak saya. Untuk pesan jemaat. Kan dari Yerusalem dulu. Yudea, Samaria. Yerusalem itu ke dalam dulu. Kami dulu.
Saya bilang sama anak saya, Kesia, Kes ingat loh Kes, dulu waktu kamu lahir, papa, mama mau beli susu aja kasih minum kau susah. Kau kan enggak tahu, mau beli susu saja susah. Susah. Andre, kau ingat kemarin baru saya ngomong. Mungkin waktu itu engkau lahir, papa ada di dalam posisi enak. Kau mau minta apa? Minta. Tapi pada waktu papa susah, Tuhan izinkan. Kamu sebenarnya dulu sekolah di San Ferius. Lanjut SMP, lanjut SMA, frateran. Tapi karena waktu itu bayar uang pangkal, tidak punya uang. Susah kan? Dan pada waktu itu dia tidak diterima di frateran. Karena tidak ada uang pangkal. Bayarnya tidak cocok, tidak bisa. Jadi waktu itu lari ke satu sekolah di Stella Maris. Waktu mau membayar di Stella Maris itu. Tunggu hari itu, tinggal satu orang. Kalau kau bisa bayar, kau masuk. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi pada waktu itu Andre telepon, sudah siang. Papa, mama, gimana sudah ada uang pangkal? Ini guru sudah tanya. Kalau ada uang pangkal, saya masuk. Kalau tidak ada, saya tidak bisa. Tidak ada nyok. Suruh berdoa saja. Suruh berdoa saja, mau apa lagi? Tetapi Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Ya sudah. Sampai jam 12 kalau tidak salah, Andre masih bel lagi. Ya apa ini dia bilang. Kalau tidak saya tidak bisa sekolah SMA. Tidak bisa. Ya sudah saya bilang. Serahkan saja sudah sama Tuhan. Saudara saya semua udah pada pergi. Tuhan izinkan tinggalkan saya, harus berharap kepada Tuhan. Dan saat itu, pas waktunya, Pengkhotbah 3 ayat 11, ada satu orang datang ke dor pintu. Datang dia, bawa uang sekian juta. Datang. Uang itu yang dibutuhkan pas untuk bayar uang kuliah, uang SMA-nya. Jadi kau ingat, Andre, itu Tuhan. Kau tidak boleh macam-macam lagi. Kau harus tahu. Harus tahu. Jangan sampai engkau tinggalkan Tuhan. Karena sumbernya segalanya dari Tuhan. Saya senantiasa memberikan ingat kepada anak-anak saya. Ingat. Kalian sekarang kan sudah enak, ya kan? Anak saya Kesia setiap minggu dia keluar. Dia keluar, dia pergi, dia foto. Tang, dia bawa uang. 1.900.000, 1 juta lebih. Kau tidak boleh sombong. Karena itu ada harga yang kau bayar. Anak saya Andre kerja. Ada dapat. Setiap hari dia mulai cetak uang, dia cetak. Kamu udah boleh sombong. Jangan sampai kamu sudah pegang uang, kau sudah lupa. Tiap hari. Mesti ada saja. Saya sudah bikin, ingat. Nanti malam laporan sama papa. Kesia minggu ini Tuhan berkati berapa. Sebentar juga malam laporan sama papa. Koko 1 minggu ini, minggu lalu kan sudah lapor. 1 minggu ini berapa? Lapor sama papa. Uang itu serahkan sama mama. Ya. Kamu tidak boleh sombong. Maka itu kita jadi orang tahu diri. Saya kemarin baru berbicara kepada kakak saya. Hari ini dia datang ke Surabaya. Dan saya bilang sama kakak saya, kamu tolong, ada satu orang yang susah. Sekarang dia lagi susah, kamu bantu dia. Saya sudah menghubungi pemimpin ini dan pemimpin bilang oke, saya akan tolong. Tapi pada waktu itu karena ada politik dan lain-lain segala semua, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya bilang sama kakak saya, kau tolong dia, orang ini.
Kenapa? Dia bilang, kamu kok getol sekali, kau mau tolong dia. Saya bilang, saya ingat. Dan saya ngomong pada waktu itu, saya nangis. Saya ingat orang ini. Dulu pada waktu saya susah. Ya, saya susah. Siang hari di rumah makan tidak ada, cuma hanya ada beras. Saya mungkin sudah cerita, tapi saya akan ulangi lagi. Dia datang. Di rumah hanya ada nasi, lauknya tidak ada. Tiba-tiba orang itu datang. Datang, dia bawa, tidak ada pesan. Dia bawa ayam goreng. Saya ambil, saya nangis. Istri saya bilang, untung. Ini kalau tidak ada lauk, kita hanya makan nasi saja. Ya, saya tidak bisa makan nasi dengan kecap, tidak bisa. Mesti diizinkan ada lauk sedikit. Jadi dengan habis itu selesai. Di situ saya ingat dia kasih juga waktu itu uang 100.000 atau 50.000 atau 150.000. Saya ingat sampai sekarang. Wih, orang ini. Dan juga pada waktu kami susah. Dia punya istri kalau datang dari jauh, dia sudah pelan-pelan, dia panggil sini, Andre, ini saya kasih kau angpau. Saya lihat, itu angpau dapat, itu bukan dimasuk sendiri, Andre ambil, kasih mamanya untuk makan kita. Dia panggil lagi Kesia, Kesia sini, saya kasih kau angpau. Kasih angpau, Kesia ambil itu angpau, kasih mamanya. Untuk apa? Untuk kita makan. Saya ingat terus. Jadi saya bilang, tolong. Kau harus tolong sama dia. Kau harus tolong. Saya nangis. Maka itu saya bilang, kita tolong orang yang susah. Orang yang tahu diri, dia tidak akan lupa. Tolong sama dia, saya bilang. Kau tolong. Kenapa kamu kok ngebet kok terus? Saya ingat dulu ini. Saya bilang, tolong. Tolong orang ini. Tolong orang ini. Karena dunia ini berputar. Maka itu ada pepatah, orang mengatakan, kacang itu jangan lupa kulit. Kacang itu jangan lupa kulit. Kalau kulitnya tidak ada, kacang itu di dalam tidak bisa besar. Jangan lupa. Jadi saya ingat sekali. Sampai sekarang juga kemarin saya omong sama Andre. Andre, kamu tahu, pada waktu kamu masuk SMA, itu orang datang antar itu uang, kau tidak tahu. Kamu tahu siapa? Saya tahu, Papa si A. Jangan kau lupa sama dia itu. Jangan kau lupa sama dia. Nah Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau jadi sukses, jangan kita lupa sama Tuhan. Karena dia sudah banyak menolong kita. Bukan hanya menolong, hidupnya dia berikan kepada kita. Dia yang kaya, siap jadi miskin. Kita yang miskin jadi kaya. Kita boleh merenungkan. Saya minta pemusik singer. Ya, kita boleh merenungkan baik-baik. Bagaimana kehidupan kita